Selamat datang di podcast Kementerian Agama Karimun. Kali ini bersama saya Yuni Hasnida. Kita akan membahas 3 isu penting yang sedang digalakkan oleh Kementerian Agama. Isu yang pertama terkait dengan kurikulum berbasis cinta. Yang kedua, kita akan membahas terkait makan bergizi gratis. Dan yang ketiga, kita akan membahas terkait pemeriksaan kesehatan. Untuk itu telah hadir bersama kita yang pertama ada Bapak Haji Riyadul Akhtar. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun. Berikutnya ada Bapak Muhammad Khairum selaku Kepala Seksi di Kementerian Agama Kabupaten Karimun. Dan berikutnya ada kita bersama Pak Syukri. Beliau adalah pengawas madrasah. Baik, yang pertama kita akan bincang dulu bersama Pak Kemenak nih, ya, Pak Riyadul. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, Pak ini tetap baik. Amin, amin, amin. Pak, sedikit nih Pak, kita akan bincang terkait hal yang paling penting di madrasah, yaitu kurikulum berbasis cinta. Nah, kira-kira ini menurut Bapak, apa yang melatar belakangi sehingga kurikulum berbasis cinta ini hadir? Ya, terima kasih Bu Yuni. Alhamdulillah, saya bangga sekali dengan Bu Yuni dan pertama dengan Pak Haidum juga dan pengawas kita Pak Yuni. Kurikulum berbasis cinta, kita mendukung program yang disampaikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Bapak Nazaruddin Umar. Kebetulan tanggal 24 dan tanggal 25 Juli itu dari launchingkan oleh Kementerian Agama. Kita Kementerian Agama harus mendukung apa program yang disampaikan oleh Bapak Menteri kita agar semua madrasah baik di MS dan MA maupun pondok pesantren tentunya memakai kurikulum ini dengan baik sehingga menyamakan persepsi, jangan sampai salah di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena bangsa kita ini adalah bangsa kultural, bermacam suku dan macam agama yang ada. Makanya kita ceritakan bahwasanya cinta itu menarik bagi madrasah dan pondok pesantren. Saya rasa begitu. Saya tetap dukung apa program dari Kementerian Agama. Baik Pak, ya semoga nanti kecintaan kita ya terhadap madrasah dan apapun itu termasuk kepada sang penciptanya semakin kuat. Terima kasih Bapak. Berikutnya kita beralih ke Pak Kasih nih, pengen dengar juga tanggapan dari Pak Kasih untuk tahap awal ini Pak, ya bagaimana tanggapan para guru terkait kurikulum berbasis cinta? Baik, terima kasih Bu Yuni. Kita dari Pendis Kabupaten Karimun melalui pengawas kita dengan sudah di launchingnya kurikulum berbasis cinta, kita sekarang sedang turun ke madrasah untuk mensosialisasikan atau yang dikenal dengan implementasi kurikulum berbasis cinta ini. Pengalaman kita yang sudah kita laksanakan di beberapa madrasah, guru-guru madrasah kita cukup antusias sekali menerima implementasi kurikulum berbasis cinta ini. Mudah-mudahan harapan kita di madrasah ini bisa terlaksana dengan baik. Mungkin ini Bu, terima kasih. Amin, 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 amin. Kita tunggu nanti seperti apa perkembangannya ya Pak. Oke, kita beralih ke Pak Supriyadi. Beliau ini selaku yang orang yang paling terdekat ini sebagai pendampingnya para guru ya di madrasah, tentu tahu banyak. Nah, Pak Supri, bagaimana atau tantangan apa yang dihadapi ya oleh madrasah dalam mengimplementasikan KBC ini? Silakan Pak. Baik, sedikit saya mencoba ingin menjelaskan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh madrasah terhadap implementasi kurikulum merdeka ini, karena yang namanya kurikulum berbasis cinta ini baru di launching oleh Kementerian Agama. Adapun tantangan yang dihadapi oleh madrasah
yang mana setiap madrasah itu saat ini sedang menyusun kurikulum berbasis cinta di madrasah. Adapun tantangannya adalah untuk menyusun kegiatan-kegiatan apa-apa saja kecintaan mereka terhadap kurikulum berbasis cinta ini, seperti implementasinya yang dilakukan dalam kelas maupun yang dilakukan di luar kelas. Kita ketahui bersama bahwa ada pun 5 inti kurikulum berbasis cinta itu. Yang pertama adalah cinta kepada Allah dan Rasul, ya. Kemudian cinta kepada diri sendiri, kemudian cinta kepada sesama, cinta kepada lingkungan, dan cinta kepada bangsa dan negara. Nah, hal itulah yang mereka susun sekarang ini, macam mana caranya untuk mengimplementasi rasa cinta-cinta tersebut kepada siswa, kepada guru, dan kepada keluarga besar setiap lembaga-lembaga yang ada di pendidikan madrasah itu. Saya rasa itu, Bu, yang dapat saya jelaskan. Oke, terima kasih Pak Sukri. Intinya, ya, kalau bicara cinta ini nggak ada habisnya. Ya, cinta ini juga membuat kita merasa hidup dalam hidup, gitu, memaknai hidup. Baik, kita akan masuk pada topik yang kedua, Pak Kemenak. Kembali ya, kita sharing nih, kita tanya jawab terkait dengan makan bergizi gratis, ya. Bisa Bapak jelaskan dalam konteks di madrasah itu seperti apa perjalanannya, Pak? Alhamdulillah, terima kasih Bu Yuni. Untuk makan gizi gratis yang ada di madrasah, alhamdulillah ada beberapa organisasi yang menangani makan gratis. Datang Kementerian Agama menanya data berapa sekolah madrasah yang ada di Kementerian Agama. Akhirnya kita memberi data, kemudian semua madrasah kita sudah terdata saat ini. Alhamdulillah kita udah monitoring juga ke madrasah pada beberapa hari yang lalu, seperti Panik Karimun, kemudian MTS Negeri Karimun. Itu mereka masing-masing sudah dapat makan bergizi yang gratis. Harapan tentunya kita sangat beragama mendukung program yang dijalankan oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo, agar murid-murid madrasah ini menjadi sehat. Ketika murid sehat, kemudian nanti yang akan menggantikan kita semua tentunya dari murid-murid itu. Ketika pemuda-pemuda sehat, tentu nanti akan menghasilkan pemimpin yang sehat juga. Itu ini ya. Oke, luar biasa ya tanggapan dari Pak Kemenak. Terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya kita juga ingin dengar ini dari Pak Kasih. Kembali ya Pak Kasih, kira-kira efek ya dari program makan bergizi gratis ini untuk madrasah sendiri lah seperti apa Pak? Baik, terima kasih Bu. Jadi di madrasah kita saat ini memang belum secara keseluruhan menerima makan bergizi gratis ini. Namun di dalam pemantauan kami pada madrasah yang sudah menerima makan bergizi gratis ini, mereka memang sangat antusias sekali menerima makan gizi gratis. Bahkan kita lihat dari menu-menu yang disuguhkan itu untuk tingkat MA dan MTS itu nampaknya habis dilahap oleh mereka gitu. Tapi untuk tingkat MI dan tingkat RA ini memang agak berlebih karena mungkin porsinya agak banyak ya. Namun pada konsepnya mereka sangat senang, madrasah pun sangat senang, terbantu atas kegiatan makan gizi gratis ini. Jadi nyata ya Pak, benar-benar kita rasakan gitu dari pusat hingga ke daerah Kabupaten Karimun, khususnya di madrasah-madrasah Kabupaten Karimun itu benar-benar dirasakan dampaknya. Dampaknya nyata. Baik, kita sekarang beralih topik ke topik yang ketiga,
ya terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis lah, ya seperti itu. Menurut Pak Kemenak nih, ya TKG atau cek kesehatan gratis ini konteksnya dalam di lingkup Kementerian Agama, baik itu di madrasah, di pegawai-pegawai di lingkungan Kementerian Agama, seperti apa Pak? Ya, terima kasih Bu Yuni. Untuk pemeriksaan kesehatan gratis untuk madrasah, alhamdulillah kemarin beberapa hari yang lalu itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Bapak Ramadi datang bersilaturahmi dengan kita yang di kantor agama, bahwasanya minta dukung, bahwasanya akan melaksanakan cek kesehatan gratis. Intinya Kementerian Agama sangat mendukung apa disampaikan oleh Dinas Kesehatan, dan itu juga akan merupakan program dari program nasional yang akan kita kembangkan di daerah. Menteri Agama berpesan kepada kita bahwasanya diharuskan, diwajibkan kepada madrasah kita yang ada, baik madrasah, pondok pesantren dan sebagainya, itu diwajibkan anak-anak kita itu untuk memeriksa kesehatan secara gratis. Kenapa tidak? Kenapa kita dukung program ini karena gratis, ya kan? Yang gratis itu saya rasa tidak terlalu sulit kita laksanakan. Yang penting tentunya dukungan dari kasih madrasah, kepala sekolah dan para pengawas untuk mensosialisasikan kepada madrasah-madrasah kita dan kepada pondok pesantren kita yang ada di Kabupaten Karimun. Itu Bu Yuni. Baik, berarti kita tinggal mempersiapkan diri, menyisihkan waktu untuk bisa mengikuti program tersebut ya Pak, yang gratis. Ya, program itu udah launchingkan tanggal 5 Agustus. Kita udah mensosialisasikan kepada madrasah-madrasah, kemudian SD dan sebagainya untuk oleh Karimun. Kita juga nyemplung di dalam kegiatan-kegiatan mereka, karena kemarin saya mengatakan bahwasanya ketika ada kegiatan-kegiatan pemeriksaan gratis di madrasah, kita diajak untuk berkolaborasi agar program itu tercapai sesuai yang diharapkan oleh bangsa dan negara kita. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak. Kita beralih nih mendengarkan dari Pak pendamping madrasah, Pak Sukri. Kira-kira ya, sepengetahuan Bapak, apa saja sih pelayanan gratis yang hadir saat ini untuk Kabupaten Karimun? Bisa Bapak jelaskan? Baik, sedikit saya jelaskan tentang pemeriksaan kesehatan bagi peserta didik yang ada di setiap madrasah. Adapun yang diperiksa kesehatannya yaitu meliputi kesehatan seperti kebersihan gigi, kemudian kesehatan mata, kemudian pemeriksaan suhu, kemudian juga pemeriksaan kesehatan kulit. Telinga juga ya? Iya Pak, salah satunya di telinga. Barangkali itu yang saat ini dijalankan oleh Dinas Kesehatan untuk mengadakan pemeriksaan di setiap lembaga pendidikan madrasah yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Karimun. Baik, terima kasih Bapak. Kita sudah sampai di segmen akhir ini dari perjalanan tanya jawab kepada ketiga narasumber kita. Saya ingin menutup ya bahwa ketiga program yang diberikan oleh pemerintah kepada Kementerian Agama melalui madrasah, kemudian menyeluruh sampai kepada pegawai di lingkungan Kementerian Agama, itu patut kita syukuri. Nah, bagaimana tanda kita bersyukur? Kita dukung segala program tersebut, ya KBC-nya, kemudian cek kesehatan gratis, layanan kesehatan gratis, kemudian apa satu lagi? Iya, makan bergizi gratis. Apalagi tis gratis di belakangnya, ya. Kenapa tidak? Itu tanda kita, tanda kita bersyukur. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada bapak-bapak narasumber. Ya,
untuk waktu yang diberikan. Semoga pemikiran-pemikiran atau celoteh kita tadi dapat memberikan inspirasi, dapat memberikan pengalaman ya terbaik untuk masyarakat luas. Demikian saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.